Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu ya Bapa kepada kami. Allah Roh Kudus, buatlah kami mengerti, supaya ketika kami mengerti apa yang kami dengar, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, supaya firman-Mu inilah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca satu ayat kebenaran firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini ada satu kata yang harus kita perhatikan secara benar. Kata itu adalah kesempatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita mengerti, tidak ada orang yang lebih beruntung dalam hidupnya daripada orang yang mengerti bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ia dapatkan. Dan kesempatan itu harus dilihat sebagai harta yang berharga. Saya ulang sekali lagi, kesempatan itu harus dilihat sebagai harta yang berharga. Ingat firman Tuhan katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Keselamatan itu adalah harta yang sangat berharga, saudaraku. Oleh sebab itu saat ini kalau kita masih ada di dunia ini, kita harus melihat bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan yang paling berharga. Ingat itu, bagi orang-orang dunia, kalau mereka mau memanfaatkan kesempatan yang mereka dapatkan, maka mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa meraih harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Kalau mereka bisa mempergunakan secara benar kesempatan yang mereka dapatkan. Nah saudaraku, bagaimana kalau keadaan ini dikenakan dalam hidup orang percaya? Ingat, bagi orang percaya tentu kita harus sadar kalau kita mengerti bahwa kesempatan itu sangat berharga, maka kita harus mempergunakan kesempatan itu bukan sekedar supaya kita bisa meraih harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, tetapi yang terutama adalah kita harus mempergunakan kesempatan itu untuk meraih kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal itu harta berharga yang lebih dari apapun, saudaraku. Mendengar pernyataan ini mungkin ada sebagian di antara kita yang berkata begini, Pak, kalau begitu apa kita tidak boleh kaya? Oh tidak, saya tidak berkata kita tidak boleh kaya. Tetapi ingat baik, konsep hidup kita sebagai orang percaya berbeda dengan konsep hidup orang-orang dunia pada umumnya. Orang-orang dunia pada umumnya akan mempergunakan kesempatan itu untuk meraih apa yang mereka inginkan. Ya seperti yang saya katakan tadi, mereka ingin meraih sebanyak-banyaknya harta kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Lalu ketika mereka sudah memperoleh semua itu, mereka akan hidup menikmati semuanya itu. Nah, sebagai orang percaya kita harus ingat, firman Tuhan menasihati kita supaya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan menasihati kita supaya kita tidak mengasihi dunia ini. Saudaraku, ini bukan berarti kita tidak boleh kaya, tetapi kita tidak boleh terjebak di dalam pola hidup dunia, cara hidup dunia. Karena kalau kita terjebak di dalamnya, cara hidup dunia itu bisa menyeret kita untuk menikmati dunia ini. Itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan firman Tuhan juga menasihati kita untuk tidak ingin kaya. Sekali lagi,
Bukan tidak boleh kaya, tetapi kita tidak boleh terjebak dalam keinginan untuk kaya. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9, itu jelas sekali dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau saat ini kita mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk mengejar apa yang kita inginkan, kita hidup sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, maka itulah yang akan mencelakakan kita, akan menenggelamkan kita ke dalam keruntuhan, bahkan ke dalam kebinasaan. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan kita harus melihat bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini harus kita pergunakan untuk meraih kemuliaan kekal. Firman Tuhan katakan tadi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini yang harus kita perjuangkan, saudaraku. Mungkin sebagian kita akan bertanya begini, Pak, bukankah kita sudah beroleh selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus? Benar, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita ditebus, itu berarti kita sudah beroleh selamat. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, ingat baik, keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Oleh sebab itu kita harus melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan bagi kita berjuang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya inilah kesempatan bagi kita untuk terus berubah. Dan perubahan itu harus terjadi di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Supaya pada akhirnya kehidupan kita bisa ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab untuk apa kita menjadi orang Kristen? Untuk apa kita menjadi orang percaya? Menjadi anak-anak Allah? Tetapi kita tidak mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk berubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, maka saya harus katakan kehidupan kekristenan kita sia-sia. Dengar itu? Kehidupan kekristenan kita sia-sia, sebab di dalam Kristus kita dipanggil supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan itu. Selanjutnya dikatakan supaya ia, maksudnya supaya Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini yang harus kita perjuangkan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, perhatikan ini. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya seharusnya kita sadar memiliki harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, ya, atau kemuliaan secara duniawi itu bukan tujuan hidup kita. Sebab tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Orang percaya yang tidak mau mengerahkan tujuan hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, maka saya harus katakan ia sedang menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepadanya saat ini. Dengar ini, saudaraku. Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita saat ini supaya kita bisa berubah
kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nanti ketika kita berada di balik kematian, Allah Bapa di sorga menemukan kehidupan kita, berkenan kepadanya, dan kita bisa diterima, diakui sebagai anak-anaknya. Kita diperkenankan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya sampai selama-lamanya. Kalau kita tidak mencapai ini, kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia, karena pada akhirnya kita akan ditolak oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, menyadarkan kami, menegur kami dengan begitu tegas, dan kami mau mengambil keputusan. Saat ini kami mau mempergunakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami untuk berjuang mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, supaya pada akhirnya Bapa di sorga menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.